pujian, penyembahan, pengucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Bila hati kita haus dan rindu senantiasa kepada Tuhan. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air, demikianlah jiwaku rindu Engkau. Memandang-Mu di tempat kudus dan melihat kemuliaan-Mu, ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepada-Mu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air, demikianlah jiwaku rindu Engkau. Memandang-Mu di tempat kudus dan melihat kemuliaan-Mu, ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepada-Mu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu
masih diberi kesempatan lagi pada pagi hari ini boleh beribadah kembali kepada Tuhan. Satu kesempatan yang sangat indah, yang sangat berharga. Haleluya. Kami boleh Tuhan menaikkan pujian, penyembahan, ucapan syukur kami kepada Engkau. Dan kami boleh masih mendengarkan suara-Mu, teguran, didikan, ajaran-Mu, supaya kami tetap di dalam ruang kudus-Mu, boleh memandang wajah-Mu, merasakan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, pertolongan serta perlindungan-Mu nyata bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab itu Tuhan, hari kami sangat merindukan hadirat-Mu, melawat kami, memenuhi tempat ini, menjamah pribadi lepas pribadi, sehingga yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang ada masalah persoalan diberikan jalan keluar, jalan kemenangan. Oh terima kasih Tuhan, kasih setiamu luar biasa untuk kami. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku, jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku, jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukanmu. Haleluya, haleluya. Syukur, syukur, terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, Bapa yang baik, inilah kerinduan kami. Kami sangat merindukan kehadiran-Mu, hadirat-Mu, urapan wibawa kuasa-Mu Tuhan. Kau curahkan dalam kehidupan kami, Kau curahkan di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk saudara kami yang mungkin masih di rumah ataupun dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Tuhan beri kekuatan, beri kemenangan, sehingga mereka boleh lagi bersama-sama kami untuk memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan yang bertugas pada pagi hari ini, urapi dengan Roh Kudus-Mu, dan urapan wibawa kuasa Allah, hal menyertai hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu, sehingga pelayanan kami boleh memperkenan hati-Mu. Urapi setiap sidang jemaat-Mu dengan kuasa, dengan kesungguhan untuk memuji, menyembah, memuliakan nama Engkau, sehingga hadirat-Mu Tuhan boleh kami terima, kami rasakan dalam kehidupan kami. Engkau ada di tempat ini, Engkau ada di dalam hati kami, Engkau ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah, di dalam putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Kami panjatkan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Selamat pagi, Shalom. Mari kita mau bangkit berdiri, kita mau nyanyikan satu pujian. Bersama saudara seiman.
yang terbaik untuk Tuhan. Mari seberapa banyak kita yang datang, kita nggak mau lihat kanan kiri, kita mau terus menyembah Tuhan, mau fokus menyembah Tuhan, memberikan yang terbaik. Kita nyanyikan pujian selanjutnya.
anugerah-Mu, rencana-Mu yang indah, yang mulia, untuk kehidupan kekal yang sudah Kau persiapkan, Kau sediakan bagi orang kudus-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya kalau kami melakukan seluruh kebenaran firman Allah, maka segala kebutuhan kehidupan kami Tuhan, Engkau pasti sediakan, Engkau pasti mengadakan, Engkau pasti memberikan kelimpahan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Memberkati hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang sudah bertugas pada pagi hari ini. Kau pakai seluruh kehidupannya, semakin hari semakin memperkenan dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya kami akan dengar sebagian daripada firman-Mu. Kau berbicara Tuhan, Engkau nyatakan isi hati-Mu supaya kami boleh mendengar, menerima, dan melakukan seluruh kehendak Allah untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan pertengahan ibadah ini sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Kami alaskan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Tuhan berikan kita kesempatan, ya. Dan kesempatan ini kita perhatikan, kesempatan ini tidak banyak, ya, tidak banyak. Haleluya. Kalau gereja-gereja ingin kembali dibuka, ya, tapi itu banyak kemungkinan yang masih bisa terjadi sebab ya COVID ini masih naik terus, ya. Jadi sulit untuk kembali seperti semula, ya. Oleh sebab itu saudaraku, kalau Tuhan masih memberikan kita kesempatan, kita gunakan baik-baik untuk mempersiapkan diri kita untuk menyongsong kedatangannya. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan tentang hari Tuhan, ya. Hari Tuhan. Haleluya. Saudaraku, hampir setiap orang itu pernah menantikan sesuatu hari, ya, yang istimewa. Misalnya seseorang yang akan melahirkan, ya, akan menerima anak yang baru lahir atau cucu, itu perlu persiapan, ya, perlu siapan. Hari yang indah, ya. Kemudian mungkin orang mau masuk pernikahan, ya, itu satu hari yang mungkin menyenangkan, ya. Itu juga perlu persiapan, ya. Dan banyak hari-hari yang lain, mungkin mau diwisuda. Wah, persiapan itu hari yang menyenangkan, ya. Haleluya. Namun saudaraku, ya, itu juga perlu dipersiapkan baik-baik. Tetapi ada satu hari yang sepertinya kita kurang perhatikan. Apa itu? Yaitu hari Tuhan, ya. Hari Tuhan ini juga perlu, bahkan sangat perlu diperhatikan. Hari Tuhan, hari Tuhan ini, ya, bisa punya arti yang negatif, juga bisa punya arti yang positif. Haleluya, ya. Nah, kita akan pelajari bersama-sama, ya. Haleluya. Hari Tuhan itu apa? Dikatakan dalam Amos 5 ayat 18 sampai 20, ya. Hari yang gelap, ya. Hari Tuhan itu hari yang gelap. Nah, ini hari yang gelap ini buat siapa? Apa juga buat umat Tuhan? Ya, nanti kita akan juga melihat. Ya, haleluya. Kita lihat dulu bahwa hari yang gelap itu hari yang sangat tidak enak, saudaraku, ya. Di dalam Amos 5 ayat yang 18 sampai 20 itu dikatakan seperti orang lari itu dikejar-kejar singa. Ya. Habis dikejar singa luput, ya. Sembunyi, dikejar beruang, ya. Habis dikejar beruang luput, ya, dipagut ular. Artinya apa? Kesulitan, kesukaran, penderitaan, ya, maut itu terus mengejar, ya. Itu hari Tuhan seperti itu. Bahkan hari Tuhan itu lebih dahsyat daripada zaman Nuh. Kalau zamannya Nuh kita semua sudah mengerti apa itu? Semua isi bumi dibinasakan, tapi pada waktu itu laut
isi laut, binatang laut tidak mati, ya, karena air masih ada. Tapi hari Tuhan itu dikatakan semua ikan-ikan juga mati. Sefanya pasal 1 ayat 2 dan 3, ya. Ikan juga mati. Jadi ini seluruhnya, baik langit, bumi, laut, semuanya, ya, itu hari Tuhan, ya. Puji nama Tuhan. Nah, saudaraku, kita tidak bisa lari kemana-mana, ya. Haleluya. Punya kapal mewah pun, punya persediaan makanan banyak pun, ya, nggak bisa menolong, karena semua dihabisi, ya. Haleluya. Dan firman Allah menjelaskan kepada kita bahwa sebelum hari Tuhan itu, dalam Habakuk 3 ayat yang kelima, didahului dengan sampar, ya. Sampar seperti saat ini, ya. COVID-19, ya. Ini merupakan sampar yang menular, menjalar, bahkan lebih dahsyat dari zaman-zaman yang dulu. Orang kelihatannya sehat, tapi dalamnya ada penyakitnya yang bisa menularkan, ya. Nah, itu sampar yang dahsyat. Itu sudah ditulis dalam Alkitab. Habakuk 3 ayat yang kelima. Mendahulunya berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Jadi saudaraku, apa yang kita alami ini, firman Allah sudah digenapi, ya. Sudah mulai digenapi. Mungkin skalanya masih kecil, ya. Masih kecil. Dan kalau kita baca firman Allah, ya, manusia di bumi ini akan dibinasakan, ya, sepertiga, seperempat. Kalau sekarang ini ya cukup banyak, sudah cukup banyak. Tapi itu belum apa-apa kalau dibandingkan dengan apa yang dicatat oleh firman Allah. Kalau jumlah dunia ini 7 miliar, ya, dia ambil sepertiga, itu ukurannya nggak bisa dihitung tangan, miliaran yang harus mati, dan itu akan menyusul. Sebab firman Allah itu ya dan amin. Firman Allah itu tidak bohong, ya, pasti dijalani, ya. Haleluya. Allah kita itu Allah yang benar, ya, tidak ada dusta, tidak ada kebohongan, ya. Kemudian saudaraku, kita lanjut, bagaimana keadaannya, ya. Ini keadaannya dikatakan dalam Sefanya 1 ayat 14 sampai 18, keadaannya itu pahit, ya. Pahit, bukan manis. Semuanya jadi sulit, ya. Semuanya jadi susah, jadi suram, jadi tidak enak, ya. Kita sekarang, kehidupan sekarang ini tidak pernah kita rasakan. Kehidupan kita ini sekarang tidak enak, saudaraku, ya. Mau napas saja, ya, harus pakai masker. Ya, apalagi kalau maskernya tebel, aduh, rasanya sesak, tidak bisa napas, ya. Hidup ini jadi tidak enak. Mau salaman nggak boleh, mau jabat tangan nggak boleh, mau kumpul-kumpul orang meninggal nggak bisa, mau kumpul-kumpul orang pesta kawin juga nggak boleh, dilarang ini. Kerja harus di rumah, sekolah harus di rumah. Ini kehidupan yang pahit, saudaraku. Ini kita sudah jalani, kita masuk di situ. Juga orang Kristen juga masuk di situ, ya. Bahkan kita mendengar berita-berita yang menakutkan, mengerikan, ya, menyeramkan, dan juga banyak orang yang mati karena ketakutan, ya, kekhawatiran, kemudian timbul pertengkaran dalam rumah tangga, mungkin cekcok dalam pekerjaan, dalam keuangan, bahkan sampai bisa bunuh-bunuhan. Ini semua sedang digenapi, ya. Haleluya. Ini sedang digenapi. Haleluya. Dan bagaimana, saudaraku, ya, kehidupan kita semua. Haleluya. Saudaraku, ya. Jadi hari Tuhan itu hari yang, ya, gelap dan juga hari yang pahit, ya. Hari Tuhan itu hari yang gelap, hari yang pahit. Sefanya pasal yang ke-1 ayat 14 sampai 18 tadi kita sudah baca, ya. Haleluya. Kemudian bagian yang ketiga, ya. Bagian yang ketiga, keadaan hari Tuhan itu berlaku untuk seluruh penduduk bumi, ya. Jadi artinya orang percaya pun, anak Tuhan pun, hamba Tuhan pun itu kena dampaknya, ya. Termasuk kita sekarang ini.
Yesaya pasal 26 ayat yang ke-21. Ya, nah di situ dikatakan bahwa keadaan pahit, keadaan yang nggak enak ini saudaraku, ya, itu menimpa seluruh penduduk bumi, termasuk orang percaya. Haleluya. Nah, orang percaya ada dua macam saudaraku ya. Orang percaya yang bagaimana? Kalau kita ini sebagai orang percaya tapi tinggal di halaman, ya, kita biasa belajar kemah suci, ya, ada halaman, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Nah, orang percaya yang tinggal di halaman itu merasa betul-betul kehidupan ini pahit dan gelap, sangat terasa bagi mereka, ya. Sebab apa? Sebab kehidupan mereka dikatakan, ya, dalam 2 Petrus 2 ayat 22, kehidupan mereka itu, ya, maaf bicara dalam firman Allah itu keras, ya. Orang halaman, Kristen halaman itu dikatakan seperti anjing dan babi. Hidup maunya sendiri, ya. Hidup setelah disucikan, dikuduskan, kembali berkubang dalam dosa. Disucikan, dikuduskan, kembali lagi berbuat dosa, ya. Itu 2 Petrus 2 ayat yang ke-22 dikatakan seperti itu, ya. Jadi kepahitan, kegelapan itu sangat dirasakan, ya, bagi orang yang tidak sungguh-sungguh, ya. Orang yang meremehkan firman Allah, ya, anggap enteng firman, ya, itu saat-saat ini akan mengalami kesulitan, kesukaran, penderitaan yang dahsyat, ya. Kalau tidak segera bertobat, ya, lama-lama bisa binasa, ya. Kemudian apa? Ya, kepahitan, kegelapan ini juga berlaku bagi mereka yang tidak mau hidup dalam kekudusan. Wahyu 11 ayat yang kedua, itu nanti orang yang hidup kudus saatnya akan diangkat naik, ya, pengangkatan. Orang yang tidak mau hidup kudus itu akan ketinggalan. Dan itu pahitnya, ya, bukan sekedar pahit. Ada orang bilang pahit, oh ini pahit. Ada orang yang bilang pahitnya nemen, itu apa? Pahit getir. Itu pahitnya setengah mati. Itu nanti, ya. Sekarang ini aja sudah kehidupannya sudah pahit, sudah gelap. Tapi nanti akan bertambah, ya. Kalau saya mendengar, ya, dari istri saya pernah menyampaikan bahwa, ya, ini COVID-19 ini, corona ini sedang diusahakan vaksinnya, betul enggak? Sudah mulai ketemu dan mulai sudah dicobakan, ya. Tapi kalau ini sudah jalannya Tuhan, ya, itu belum selesai, akan timbul yang baru, ya. Saya pernah diberitahu istri saya di India atau di mana, ya, itu mulai ada virus yang baru. Ini belum selesai sudah ada virus yang baru. Nanti itu belum selesai ada lagi virus yang baru. Itu sesuai dengan firman Allah, ya. Tadi sudah kita baca, ya, di dalam Amos tadi, lari dari singa ketemu siapa? Beruang. Lari dari beruang ketemu ular. Nah, itu akan berlanjut, ya, sampai nanti yang paling dahsyat, yang paling pahit getir datang. Setelah itu, ya, kita boleh masuk di dalam, ya, kerajaan surga yang mulia. Haleluya. Memang diawali dengan penderitaan yang semakin hari semakin dahsyat, ya. Jadi kalau banyak orang berpikir, wah kapan ya pemulihan ini? Semua ingin dipulihkan, semua ingin kembali seperti normal seperti dulu. Lah kalau kembali normal seperti dulu, terus saya tanya, kapan firman Allah ini digenapi? Kapan Tuhan itu datang? Betul enggak? Njaluk seneng itu, enak itu, oh di dunia seneng itu, rame-rame. Loh, kapan kita ini pulang ke sorga? Rumah kita ini di sorga, tanah air kita di sorga, bukan di Tropodo yang banjir bolak-balik ini. Nah, saudaraku, mari, ya, kita mau merindukan, kita tadi sudah penyanyi, ya, punya hati yang rindu. Untuk apa? Siap pulang ke rumah Bapa. Sebab rumah kita di sorga. Kita sudah ditebus, ya, dengan darah Yesus, ya. Kita sudah disucikan, dikuduskan, dibenarkan, ya. Kita dilahirkan baru, tadi kita juga nyanyi, ya.
Haleluya. Maka kita layak pulang ke rumah Bapa di sorga. Itu perlu kita persiapkan ya. Jadi jangan seperti tadi dikatakan 2 Petrus 2 ayat 22, seperti anjing dan babi ya, meremehkan firman Allah, tidak mau hidup kudus, mendua hati ya. Mendua hati itu apa? Mendua hati itu juga menyembah setan, juga percaya dirinya sendiri ya. Orang lebih percaya dirinya sendiri itu sama seperti menyembah berhala ya. Kita jadikan diri kita ini berhala ya. Kalau kita menyembah diri kita lebih daripada Tuhan, kita percaya diri kita lebih daripada Tuhan, haleluya, itu mendua hati. Terlebih lagi kalau kita percaya Tuhan juga percaya setan, percaya iblis, percaya ramalan, percaya apa itu guamia ya, percaya horoskop ya. Itu mendua ya. Orang seperti ini ya, satu saat kalau tidak bertobat pasti akan meninggal dan binasa. Mendua itu juga artinya apa? Ya cinta Tuhan, ya cinta uang. Ini banyak sekali saudaraku. Banyak umat Tuhan itu ya, nanti gagalnya di sini. Sebab uang sama Tuhan itu nempel. Ya, Matius 6:24 dikatakan, kalau tidak cinta Tuhan, ya cinta aku tidak cinta uang kok. Aku cinta Tuhan. Ya. Apa betul? Ya. Ukurannya itu di mana ya? Kalau kita ini dengan uang ya, miliknya Tuhan aja tidak dikembalikan, cuma diberi pelajaran, latihan ya toh, memberikan 1/10 aja tidak dikembalikan. Takut khawatir, takut kurang, merasa ini hasil usahaku, pekerjaanku ya. Itu saja sudah tidak lulus. Sebab kalau kita cinta Tuhan, Matius 6:24 dikatakan kita mengasihi Tuhan. Kalau kita tidak cinta Tuhan, itu mengasihi mamon, benci Tuhan. Bayangkan dikatakan di situ benci. Sudah tahu benci? Orang kalau benci itu sampai apa? Ngancam. Itu namanya ngancam Tuhan. Berani sama Tuhan. Ya. Jadi dahsyat saudaraku. Itu masalah uang itu paling dahsyat. Membuat semua orang bisa jatuh, bisa gugur gara-gara uang. Ya. Haleluya. Kalau tidak cinta Tuhan, ya cinta uang. Bahkan membenci, ya, membenci. Nah, jadi saudaraku, mari kalau kita terikat, ya, kita minta dilepaskan sama Tuhan. Dan kita pun juga mau melepaskan diri dari ya, masalah mamon ini, saudaraku. Boleh kita pegang uang, boleh simpan uang itu diberkati. Tapi ingat ya, kejujuran kita, ketaatan kita menurut ajaran firman itu harus tetap dilakukan ya. Harus tetap dijalankan. Ya. Banyak orang berpikir ya dengan logikanya ya, enggak memikirkan tentang Allah tetapi mikir dengan logikanya. Oh, kalau saya dapat ya 100 juta ya, 10 juta tak berikan, masih enteng gitu. Itu masih enteng bagi orang yang punya uang banyak. Tapi bagi orang yang tidak pernah pegang uang segitu ya, tahu-tahu dapat segitu, dapat 100 juta, buat Tuhan 10 juta kok disit agak dewe boleh enak pendeta ya 100 sen gak apa-apa, 1 juta, 100 juta, 10 juta nah saudaraku ya, latihannya itu mulai dari kecil ya. Kalau dari kecil ya itu dilatih, maka kita tidak akan cinta uang. Bagiannya Tuhan kita berikan kepada Tuhan ya. Ini saudaraku banyak yang ngawur di sini. Bukan pendeta itu harap jemaatnya itu mengembalikan miliknya Tuhan itu kepada pendetanya, bukan. Hitungannya itu kembali kepada Tuhan. Kita harus punya pikiran di situ. Ini miliknya Tuhan. Perkara dipakai nanti bagaimana dengan hamba Tuhannya, itu hamba Tuhan itu tanggung jawab sendiri kepada Tuhan. Yang penting kita membereskan apa? Aturan-aturan Tuhan dalam hidup kita. Perintah, hukum, ketetapan ya, itu kita jalani sudah. Haleluya. Puji nama Tuhan. Itu yang membuat kita nanti bisa lolos. Ya. Orang tidak percaya, penakut,
pencuri, pezina, ya, baik secara jasmani dan rohani, itu tidak masuk surga. Ya, tidak percaya. Ya, tidak percayakan firman Allah. Kalau orang tidak percaya, tidak jalani, saudara. Kalau orang percaya, dia jalani firman Allah. Apapun ya yang diperintahkan dijalani. Ya, seperti seorang pemuda yang kaya itu dikatakan apa? Ya, waktu dia disuruh mengikuti perintah Allah, oh semua sudah jalani Tuhan. Tuhan bilang satu, ya, masih satu kurang. Apa Tuhan? Ya. Dia pikir lolos, saudaraku, ya. Jual segala milikmu, bagikan kepada orang miskin, ikutlah aku. Hah? Jual, dibagi kepada orang miskin. Ya. Ya. Nehi, ya. Ya. Nggak bisa. Akhirnya pemuda ini gagal. Walaupun sudah menjalani hukum-hukum yang lain, kurang satu, ya, nggak lulus, ya, nggak lulus, saudaraku. Karena apa? Tidak percaya firman. Dia percaya hartanya mampu memelihara dia. Ikut Tuhan nggak bawa apa-apa, nggak punya duit, ngeguk mangan opo. Artinya apa? Dia tidak percaya pemeliharaan Tuhan. Amin. Nah, saudaraku, jadi kita ini perlu menyelidiki, perlu belajar apa artinya cinta uang itu, saudara. Lebih percaya kepada uangnya, hartanya daripada kepada Tuhan. Ya. Nah, kita semua harus digiring ke sana, saudara. Jangan percaya sama mengandalkan uang, harta. Ya. Puji nama Tuhan kalau kami sekeluarga, ya, di pandemi ini sudah mulai hampir setahun, ya. Orang pikir manusia hamba Tuhan itu makannya dari jemaat, betul enggak? Iya toh? Dari kolektor, dari persembahan persepuluhan. Nah kalau gereja ditutup, kita orang berdua makan apa? Ya tetap makan sego, gak makan kerikil. Ya toh, ngombe banyu aku, bukan banyu comberan air ini. Lihat Bu Hendy sama saya, tambah gemuk enggak? Ya. Itu bukan pemeliharaannya manusia, jemaat, perpuluhan, kolektor, no, tidak. Tuhan bisa buka jalan, amin. Itu harus kita buktikan. Nggak terus kalau cinta uang, waduh, kalau duit terus tutup aja gereja ini mumpung apa, iki digawe petak-petak, digawe dikontrakkan lumayan nih, buka toko ruko ya toh. Jadi berapa ini petak ini? Lumayan oleh dua akeh. Apa berpikir sampai di situ? Tidak. Kita tetap percaya sama Tuhan, ya. Bahkan berkat yang 1 Korintus 2 ayat yang ke-9 dikatakan, apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar manusia, ya, didengar telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia, Tuhan mujizat itu luar biasa, saudaraku. Apa kita tidak pernah mikir, tahu-tahu berkat itu bisa datang, ya. Haleluya. Nanti akan kita melihat berkat itu datang dari mana, ya. Jadi orang tidak percaya, penakut, pencuri, ya, dalam arti jasmani dan rohani, ya. Orang-orang seperti ini tidak bisa masuk surga. Wahyu 21 ayat 8, Wahyu 22 ayat yang ke-15. Kemudian apa? Orang kikir, ya, orang medit. Orang medit itu tidak punya tempat di surga, saudara. Ya. Medit itu apa? Ya itu tadi akhirnya mencuri miliknya Tuhan. Pencuri tidak bisa masuk surga. Kikir, ya, dia, oh ini punya aku semua, ya. Keluarnya sulit, masuknya semua kalau bisa masuk, tapi keluarnya aduh, ya, seret sekali. Ini tidak bisa masuk surga, ya. Kikir, tidak adil, cabul, penyembah berhala, zina, banci, homo, lesbi, pemabuk, fitnah, penipu tidak dapat tempat di surga. 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10. Jadi semua itu ada aturannya, ada ayat firman-Nya. Perlu kita pelajari. Haleluya. Kemudian saudaraku, ya, kenapa penduduk bumi ini mengalami hal yang pahit dan gelap? Karena sudah waktunya, ya. Ini sudah waktunya. Haleluya. Bukan ketepaan atau apa, tidak, sudah waktunya. Tidak bisa dielakkan. Ya. Tidak bisa dihindari. Seperti kalau orang mau sudah ditentukan mati, ya, oleh Tuhan. Mau minta panjang umur bisa. Tambahin. Ya mungkin bisa kalau seperti Hizkia itu, ya. Ditambahin 15 tahun. Tapi setelah dikasih 15 tahun hidupnya tidak karu-karuan, ya. Haleluya. Jadi saudaraku, apa yang sudah ditetapkan itu sudah mulai jalan, ya. Apa yang ditetapkan? Mulai masuk dalam penamatan, ya.
penamatan dunia ini. Daniel 9 ayat yang ke-24. Sudah mulai masuk dalam lembah penentuan, sudah mulai ditentukan. Si A ini akan begini, si B akan begini. Itu sudah ada. Tuhan sudah tahu bakalnya ini kayak apa, ya. Itu dalam Yoel 3 ayat yang ke-14. Dan juga apa? Sudah waktunya pemisahan, ya. Kambing sama domba di gereja itu dipisahkan, ya. Mulai dipisahkan, ya. Nanti ya lama-lama yang datang bukan kambing sama domba. Betul-betul domba saja yang masuk ke rumah Tuhan, ya. Itu akan terjadi, ya. Akan ada pemisahan. Juga apa? 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh. Itu juga ada pemisahan. Yang mulai masuk di gereja, yang mulai sungguh-sungguh setia, ditegur, dididik, diajar, dia mau terima. Itu sebagai 5 gadis bijaksana. Yang 5 akan ketinggalan. Ini Alkitab ini sudah komplit, saudaraku. Ada ikan yang baik, ada ikan yang jelek. Waktu dijaring, ikan yang baik dimasukkan pasu, ikan yang jelek dibuang, ya. Kalau tidak gitu, kapan gereja itu isinya orang kudus, betul-betul kudus semuanya itu kapan? Kalau tidak segera ada di pemisahan, ya. Dan ini sedang terjadi. Jadi saudaraku, dosa itu karena pemberontakan kejahatan manusia, sehingga semuanya mengalami pahit dan gelap. Kemudian bagaimana dengan orang kudus Tuhan? Ya, lanjut. Nah, orang kudus, ya. Orang kudus itu apa, saudara? Orang kudus itu orang yang memisahkan dirinya dari kedagingan, keduniawian, dan dosa-dosa. Tidak lagi di halaman, tetapi di ruang kudus. Ini orang kudusnya. Haleluya. Orang kudusnya ini akan dipelihara Tuhan dengan sempurna. Matius 28 ayat 20b dikatakan di situ, ya, Tuhan akan memelihara kita, menjaga, melindungi kita sampai akhir zaman. Bahkan sampai zaman kesulitan ini Tuhan pelihara luar biasa, ya. Jadi bagi orang kudusnya tidak perlu takut. Sebab apa? Ya, Roh Kudus itu sudah menjamin kehidupan kita semua, ya. Sebelum pandemi Tuhan sudah mulai berkati. Untuk apa? Bukan untuk royal-royalan, obral-obralan, foya-foya, tapi untuk disimpan, untuk persiapan masuk masa sulit, masa sukar, ya. Jadi istilahnya begitu mengalami masa sulit, kesukaran, tidak keteteran, tidak ketakutan, tidak kekhawatiran. Karena apa? Tuhan sudah persiapkan, Tuhan sudah sediakan sebelumnya. Itu anak-anak Tuhan, saudaraku. Haleluya. Juga secara rohani semakin dimatangkan, semakin dipersiapkan. Efesus 1 ayat 13-14 itu Roh Kudus itu jaminan, ya, bagi saudara dan saya sampai memperoleh seluruhnya, yaitu apa? Keselamatan yang kekal. Jadi Roh Kudus itu bukan hanya menolong sedikit waktu atau dalam jangka waktu yang pendek, tapi Roh Kudus itu menyertai kita, ya, seterusnya, selamanya, dalam keadaan apapun, ya. Dia menyertai kita, melindungi kita, menjaga kita. Haleluya. Sebab itu Tuhan bilang dalam Yesaya 26 ayat yang ke-20, ya. Ya, Tuhan bilang dalam Yesaya 26 ayat yang ke-20 bahwa umat Tuhan itu, ya, sudah dipersiapkan dulu, ya. Yesaya 26 ayat 20, kemudian Yesaya 22 ayat yang ke-22, ya. Jadi kita ini sudah dipersiapkan, ya. Masuk kamar, ya, tutup pintu, ya. Masuk ke dalam kamar, tutup pintu. Setelah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu. Ini sudah dipersiapkan, kamu. Kenapa diadakan lockdown, stay home? Sini, masuk kamar, berdoa, menyembah dalam roh dan kebenaran, ya. Haleluya. Sembunyi sebentar. Sebentar itu, ya, hitungannya Tuhan itu, ya, 1 tahun sama dengan 1 hari sama dengan 1000 tahun, ya. Sebentar. Kalau kita hitung 3,5 tahun, itu di hadapan Tuhan cuma beberapa jam, ya, beberapa menit. Ini sebentar. Sembunyilah barang sesaat, sembunyilah sebentar.
Jadi kita ini suruh diem sembahyang, memberesi hidup kita ini, yang salah, yang dosa, yang tidak karuan diberesi dalam waktu yang singkat, 3,5 tahun pertama ya, sebelum kedatangan Tuhan ini, saudaraku ya. Itu suruh diam. Sampai apa? Sampai amarah itu berlalu. Amarah ini saudaraku belum yang dahsyat ya. Amarah itu berlalu ya. Haleluya. Waktu pertengahan ya. Antara amarah yang pertama sampai akhir pertengahan itu, ini orang kudusnya nanti akan diangkat. Tidak sampai ikut yang dahsyat-dahsyat. Tidak perlu melihat, merasakan yang dahsyat-dahsyat. Itu bukan bagian kita. Sebab Tuhan bilang, orang kudusmu tidak akan melihat kebinasaan. Artinya apa? Sebelum dunia dibinasakan, kita diangkat dulu. Bersyukur dengan rencana Tuhan yang baik. Amin. Jadi kita tidak ikut sampai di situ. Kita memang disuruh dimasukkan ikut merasakan sebagian kecil. Itu untuk apa? Untuk pengolahan iman kita. Nurut enggak? Kita lihat sekarang suruh diam di rumah aja enggak bisa. Ya toh, kaki gatel ya. Suruh diam di rumah enggak bisa. Ada acara ini pergi, ada pesta pergi, ada orang mati pergi. Wah, sudah sepertinya enggak peduli Covid ini. Nah, nanti kalau kena ya tanggung sendiri akibatnya ya. Tapi Tuhan bilang diam di rumah, segala sesuatu dikerjakan di rumah. Itu cocok dengan firman Allah. Masuk ke dalam kamarmu, setelah kamu masuk engkau bersembunyi, bukan lu ndekem aja, tidak. Berjaga, berdoa, mengucap syukur, baca firman, yang menyelidiki salahku apa yang belum tak bereskan ya, utang-utangku ya, kejahatanku, mungkin kata-kataku ya, kita minta ampun ya. Selama orangnya masih ada, kita datangi, kita minta ampun, kita minta maaf ya. Baik terhadap Tuhan juga terhadap sesama ya. Puji nama Tuhan ya. Jadi saudaraku, kita harus hidup damai dengan Allah, harus hidup damai dengan sesama. Ibrani 12 ayat 14 ya. Jadi saat-saat ini saat pemberesan ya. Haleluya. Saat pemberesan, masuk kamar berdoa ya. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Orang-orang kudus Allah ini akan dilindungi oleh Tuhan ya. Saat ini kita bisa merasakan ya, orang kudus Tuhan itu bisa merasakan apa? Perlindungan Tuhan ya, penyertaan Tuhan. Haleluya. Ya. Saya sedikit ingin bersaksi ya. Kalau Vindo Hana ini mengerjakan stiker ya, stiker. Di zaman sulit ini malah bisa omsetnya bisa menanjak ya. Padahal situasinya bagaimana? Sulit ya. Tuhan itu memberkati luar biasa. Biasanya waktu musim sepi-sepi mungkin cuma bisa bikin ya 5 pak, 10 pak begitu ya. 10 pesanan. Justru dalam sulit ini bisa sampai 20 ya. Hampir tiap hari seperti itu ya. Haleluya. Itu dari mana? Pemeliharaan Tuhan ya. Saudara pikir bikin stiker itu apa sih? Ya, pekerjaan apa sih? Untuk apa sih itu? Sepertinya kan perkara yang remeh. Tetapi itu bisa dipakai Tuhan menjadi alatnya Tuhan untuk memberkati umatnya. Kerja apa saja dikerjakan dengan sungguh-sungguh di saat pandemi ini, orang kudus Tuhan dipelihara, dilindungi oleh Tuhan. Amin. Semua diatur dengan sempurna. Haleluya. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-10, saat terjadi hal yang sulit, yang sukar, itu nanti kita orang-orang yang tinggal di ruang kudus itu dilindungi oleh Tuhan. Apapun boleh terjadi, ya. Haleluya. Tapi tangan Tuhan menyertai kita. Puji nama Tuhan, ya. Kemudian bagaimana dengan kehidupan kita, kebutuhan kita sehari-hari, ya. Kalau kita hidup dalam kekudusan, ya. Firman Allah bilang apa? Firman Allah bilang rotinya disediakan, air minumnya terjamin, ya. Loh, luar biasa. Terus kerjanya bagaimana? Kerja tetap kerja, ya toh. Kerja bersama-sama dengan Tuhan, ya. Yang enggak kerja full time, berdoa menyembah itu juga bekerja, mendoakan orang lain, ya. Seperti istri saya ini membagi apa itu renungan, ya, dari Deon, kemudian dia diberikan kepada istri saya, kemudian dibagikan kepada orang-orang yang mau, kenalan-kenalan yang punya WA, ya. Itu sekitar banyak 200 orang lebih, ya. Tiap hari mengerjakan itu.
Itu pekerjaan. Ya. Kita doakan sambil membagikan firman Allah, kita doakan. Itu pekerjaan. Itu bisa menghasilkan sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, tahu-tahu ada berkat datang. Tahu-tahu ada orang mengirim ya berkat. Padahal kita tuh ya melayani tidak harap seperti itu. Kalau kita melayani punya harapan seperti itu, bisa jadi kecewa. Loh, orangnya sudah tak kasih ini kok enggak ada reaksi apa-apa ya. Nah, jadi salah gitu. Harus dengan tulus, suci, murni. Tuhan pelihara. Haleluya. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Yesaya 33 ayat yang ke-16. Ya, Yesaya 33 ayat yang ke-16. Jadi masalah sandang pangan papan itu saudaraku ya. Kalau kita hidup benar, itu diatur oleh Tuhan. Amin. Itu diatur oleh Tuhan, bukan kuat gagah kita. Bukan karena simpenan kita banyak. Tidak, itu diatur oleh Tuhan ya. Kehidupan setiap harinya ditanggung oleh Tuhan. Matius 68 ayat 20 ya. Tiap-tiap hari Ia menanggung bagi kita. Bukan hanya masalah sandang pangan papan ya. Ada persoalan, dia akan ikut bertanggung jawab. Amin. Ada kesulitan, kesukaran apa, dia ikut bertanggung jawab. Puji nama Tuhan. Bahkan mungkin satu kali saat mengalami kiri kanan muka belakang sepertinya jalan buntu, Tuhan bisa kirim berkat dari sorga. Amin. Ingat itu Elia waktu di sungai Kerit ya. Siapa yang kasih makan? Nah, burung gagak toh. Siapa burung gagak itu? Saudara mengerti burung gagak itu siapa? Saudara tahu burung gagak itu ya, sudah pernah saya jelaskan arti rohani itu burung gagak. Orang-orang yang biasanya dengan uang medit ya, serakah ya toh. Itu Tuhan bisa jamah, Tuhan bisa ubah untuk menyerahkan, memberikan itu kepada orang yang dipakai Tuhan, yang diutus oleh Tuhan. Itu burung gagak. Ya. Kemudian Tuhan Elia juga dipelihara oleh siapa? Janda Sarfat, janda miskin. Ya. Juga dipelihara oleh ya, seorang janda kaya, ada juga memelihara Elia. Perempuan Sunem. Juga apa? Tuhan bisa kirim berkat lewat malaikatnya. Waktu Elia lari ke padang gurun ya, kemudian Tuhan kirim malaikat ya. Ada kendi, ada air disediakan untuk Elia 2 kali bahkan. Haleluya. Dan juga apa? Janji firman Allah Matius 4 ayat ke-4 dikatakan apa? Manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulutnya Allah. Kita pegang firman, kita jalani firman, berkat bisa datang. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan bukan itu saja saudaraku, kita diselamatkan ya. Kita dipelihara, dilindungi, dicukupi, kita juga diselamatkan. Saudara bisa baca di dalam Mazmur 91 ya, baca nanti semua di rumah Mazmur 91 ya. Haleluya, kita diselamatkan, kita dijaga, disertai, diluputi, dan diluputkan, dibentengi oleh kebenaran firman Allah. Haleluya. Bahkan hari-hari terakhir ini saudaraku ya, haleluya, kita siap untuk menyongsong kedatangan Tuhan ya. Kita tidak tahu ya. Tahu-tahu kalau Tuhan itu mau mengangkat seseorang atau mau memanggil seorang mati atau meninggal ya. Hari ini ada, besok-besok tahu-tahu hilang. Nah, itu Alkitab juga menyebutkan waktu ada suami istri di tempat tidur, satu diangkat, satu ditinggal. Waktu ada orang bekerja di ladang, tahu-tahu satu hilang, satu masih ada di situ. Ya, itu mengejutkan. Nah, kita perlu persiapan supaya jangan sampai kita yang ketinggalan. Kalau Alkitab mengatakan satu di tempat tidur, satu diangkat, satu ditinggal, ya. Kalau bisa yang masih punya suami istri, ya dua-dua aja diangkat, betul enggak? Jangan sampai ada yang ketinggalan. Anak mantu, cucu, itu semua jangan sampai ada yang ketinggalan. Semua ya, kita harap terangkat ya, puji nama Tuhan ya. Kita akan dibangkitkan. Kalau kita sebelum Tuhan datang kita mati lebih dulu. Orang yang mati dalam hidup kekudusan itu saat Tuhan datang kita dibangkitkan ya. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-16 ya. Haleluya. Kemudian kita yang masih hidup ini ya, Tuhan bilang apa? Kita akan diangkat hidup-hidup. Sebab itu persiapkan ya hidup kudus ini. Kita senantiasa hidup kudus ya.
Haleluya. Ada pikiran mulai jelek, pikiran kotor, ya, mungkin jengkel, mangkel, pegel, mungkin benci sama Allah, ya. Mari kita beresi semuanya, mumpung masih ada waktu. Haleluya, puji nama Tuhan. Sebagai kesimpulan, saudaraku ya, hari Tuhan itu merupakan hari yang terindah. Amin. Ada pujiannya ya, saya enggak punya catatannya. Dikatakan demikian, hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Itu lagu itu bagus, tapi saya cari catatannya nggak ada, saudara ya. Ini hari yang terindah, hari Tuhan. Bagi siapa? Bagi orang kudusnya, bukan orang halaman. Orang halaman bisa kepahitan, ketakutan, kegelapan. Apalagi bagi orang kafir, sepertinya tidak ada harapan. Tapi masih, mari saudaraku ya, kalau kita masih diberi kesempatan ya, untuk berbalik, bertobat, yang di halaman meningkat ke ruang kudus ya. Yang belum percaya, terimalah Yesus menjadi satu-satunya juru selamat dalam hidupmu, dalam hatimu ya, haleluya. Itu masih ada kesempatan sedikit ya. Selama firman masih bisa diberitakan ya, itu satu kesempatan ya. Kalau tidak, saudaraku ya, bisa terlambat. Jadi saudaraku ya, ini hari Tuhan yang sedang dinanti-nantikan oleh orang kudusnya mulai terjadi, mulai dijalankan. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan kita akan masuk dalam perkawinan, hari perkawinan anak domba, Wahyu 19 ayat 6 sampai 10. Dan hari Tuhan itu adalah hari pertemuan di udara ya. 1 Tesalonika 4 ayat 17 ya, 1 Korintus 15 ayat 51 dan 52. Hari pertemuan yang indah. Ini yang kita nantikan. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Sangat bersyukur, berterima kasih kepada kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya. Kami yakin kalau kami melakukan kekudusan, keadilan, kebenaran, hidup kami cocokkan dengan firman Allah, maka dalam rumah tangga, hubungan suami, istri, anak, haleluya, Engkau akan atur, Engkau akan bereskan semuanya. Hubungan kami dengan suami, istri, anak menjadi manis, menjadi harmonis. Hubungan kami dengan Allah menjadi suci, kudus. Hubungan kami juga dengan sesama manusia, haleluya, tidak ada dosa. Haleluya, pasti kami akan membereskan hidup kami, haleluya, yang tidak baik, yang tidak benar, kami cocokkan kembali dengan firman Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah orang kudus-Mu yang sudah siap, Engkau makin persiapkan, makin kudus, menjadi sempurna sama seperti Engkau. Inilah kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah umat-Mu tetap setia, tetap siap sedia untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sebab kami tahu Tuhan, haleluya, kedatangan-Mu tidak diperlambat, tetapi semakin dipercepat. Terima kasih Bapa. Meteraikan firman-Mu, haleluya, dalam hati kami, dalam pikiran kami. Biarlah sementara kami bekerja, melakukan tugas, aktivitas, kami tetap ingat, haleluya, bahwa Tuhan akan datang dengan tiba-tiba dan segera untuk menyongsong kami, menjemput kami masuk dalam kemuliaan. Di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Engkau menteraikan dengan Roh Kudus-Mu akan firman yang sudah kami baca, kami dengar ini tertanam dalam hati kami dan berbuah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Kita kembali beribadah minggu depan ya, seperti biasa. Haleluya. Dan ya, mungkin kita perlu ya mendoakan saudara kita yang lain supaya tetap kuat, tetap bersemangat ya, tidak lemah, tidak putus asa, tetap di dalam Tuhan ya. Pengumuman tidak ada, mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Bapa yang baik, sempurnakan ibadah kami lewat firman, lewat pertolongan Roh Kudus yang sudah kami, haleluya, terima pada pagi hari ini. Haleluya, biarlah firman itu tertanam dalam hati kami dan kami terus ingat dan bersiap sedia
menyongsong kedatangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Masalah perkara jasmani, kesehatan kami, haleluya, kebutuhan-kebutuhan kami yakin dan percaya kalau kami sudah dapatkan kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan ditambahkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa dengan cara yang ajaib, yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, tolong saudara kami yang tidak bisa hadir, haleluya, ada masalah apapun, persoalan apapun, Tuhan tolong mereka, beri kekuatan, beri kemenangan untuk menghancurkan segala tipu daya iblis, melepaskan segala belenggu dosa, sehingga mereka boleh Tuhan masuk ke ruang kudus-Mu, tinggal bersama Engkau selama-lamanya, bahkan masuk di ruang maha kudus-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita di mana saja, kapan saja, dalam keadaan apa saja, Roh Kudus menyertai kita, memberkati kita. Immanuel Maranatha, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati.